Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anggo. Saya guru informatika di SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah yang sekarang sedang mengikuti BIMTEK mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review atau resume dari modul 3. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama adalah mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 3 ini. Pertanyaannya adalah apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Yang pertama, kemampuan mencari dan memahami informasi yang ditemukan secara online, termasuk kemampuan untuk menilai kebenaran dan keandalan informasi. Ini adalah pengalaman saya setelah membaca modul 3. Lalu pengalaman berikutnya adalah memahami aturan dasar perilaku yang seharusnya diikuti oleh pengguna teknologi agar dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Kemudian pengalaman berikutnya adalah saya juga belajar tentang keamanan digital, terutama manajer sandi. Dan berikutnya adalah bagaimana emosi-emosi yang saya rasakan selama saya belajar modul 3 ini. Wah, saya merasa bersemangat sekali, tentunya ingin lebih giat lagi dalam mempelajari literasi digital. Dan saya harus lebih aktif lagi mencari sumber bacaan baru untuk mendapatkan wawasan tentang kecakapan bermedia, budaya, etika, dan tentunya keamanan digital. Pertanyaan berikutnya adalah hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar. Beberapa materi yang sudah saya pahami yaitu mengenai search engine, kemudian sistem komputer, jaringan komputer, dan internet bisa menjadi bekal saya dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa materi mengenai keamanan digital dan budaya dan etika digital yang masih perlu pemahaman lebih lanjut, termasuk security dan lain sebagainya. Ini perlu saya pelajari lebih lanjut lagi. Berikutnya adalah apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar. Dari masalah tadi tentunya ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Masih banyak siswa yang belum memahami tentang keamanan digital, kemudian membuat konten-konten digital yang lebih aman. Oke, selanjutnya adalah analisis implementasi modul 3 dalam konteks guru informatika mencakup apa saja ya. Pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi hingga tergali materi lebih jauh. Saya punya pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih cara mengatasi banyaknya konten negatif di internet yang sangat mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran? Berikutnya adalah bagaimana sih cara melindungi diri dari serangan malware, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi? Seringkali data pribadi kita itu disalahgunakan. Nah, itu gimana cara melindungi kita dari penyalahgunaan itu? Selanjutnya, apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Setelah saya membaca modul 3 ini, ada pengetahuan baru yang saya dapatkan, terutama tentang hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada negara, kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Yang kedua, lebih menghargai hasil karya digital dengan membeli lisensi yang resmi. Terkadang kita sebagai pengguna software atau perangkat lunak itu sering cari yang gratis-gratisan atau yang sudah dibajak. Nah, ini tidak sesuai dengan etika digital. Berikutnya adalah memahami resiko keamanan digital dengan tidak mudah mengunggah data pribadi di internet. Ya, jadi ada 3 materi baru yang saya pelajari. Berikutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Tantangannya adalah bagi guru informatika adalah bagaimana mengajarkan dan memberi pengetahuan ke siswa maupun ke guru ya tentang haki itu sendiri, yang mana mendorong agar membeli lisensi perangkat lunak yang resmi sebagai bentuk menghargai karya orang lain. Terus tantangan berikutnya adalah bagaimana sih merancang pembelajaran yang menarik agar materi literasi digital ini tidak membosankan. Apa saja alternatif solusinya terhadap tantangan yang ditemukan? Jadi dari tantangan tadi apa sih solusinya? Solusi dari saya adalah bagaimana
sebagai bentuk menghargai karya orang lain, maka solusinya adalah dengan membeli lisensi yang resmi sesuai kemampuan. Kalau mampu setahun ya setahun, 2 tahun 2 tahun, kalau bisa lifetime ya, terus selamanya. Tapi jika belum mampu, dapat menggunakan versi gratisnya dulu tentunya teman-teman. Terus bagaimana supaya siswa tidak bosan? Nah, kedepannya ini mungkin solusinya adalah ketika kita mengajar itu kita imbangi dengan permainan ice breaking ya, yang sesuai dengan tema yang mau kita ajarkan. Misalnya kita mengajarkan tentang keamanan digital. Nah, itu bagaimana kita atur supaya pembelajaran itu lebih menarik dan bisa diterima oleh siswa. Berikutnya adalah keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu ya. Pengalaman mengajar literasi digital hanya sekedar konsep teori saja ya, hanya konsep teori saja selama ini. Belum menerapkan budaya dan etika dan belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu, jadi hanya sekedar teori-teori dan teori saja. Kemudian di masa mendatang bagaimana kira-kira ya? Di masa mendatang dalam mengajar materi literasi digital tentunya tidak hanya sebatas teori saja, namun menerapkan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan kita memantau atau mengawasi perilaku siswa dalam menggunakan dunia digital, terutama dalam mencari sumber informasi, ketika mengunduh, mendownload, itu harus kita awasi selama berada di sekolah, ataupun selama di rumah kita bisa mengawasi sosial media mereka ya, ketika mereka ada penyimpangan dalam konten-konten, kita bisa berikan wawasan terkait dengan konten yang dia unggah dalam sosial media mereka. Berikutnya adalah konsep praktik baik yang dilakukan. Nah, tentunya saya selalu menyaring informasi yang masuk agar terhindar dari berita hoax. Ini sangat bahaya sekali ya. Berita hoax ini sangat berbahaya sekali, bisa timbul fitnah nanti tentunya. Kemudian melakukan pembelajaran ke siswa agar mampu menggunakan internet dengan bijak. Nah, ini siswa tentunya perlu pengawasan dan perlu bimbingan ya. Dan tidak boleh bosan-bosannya kita mengingatkan ke siswa bahwa apapun itu di dunia internet itu ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan internet itu sendiri. Kemudian ke mapel lain gimana? Berbagi informasi ke guru mapel lain ya, agar selalu mengingatkan juga ke siswanya untuk tidak mengunggah konten-konten yang mengandung unsur tidak baik. Contohnya seperti membuli, mencela, kemudian menghina, yang dapat menimbulkan perpecahan di antara siswa tentu. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu resume dari saya terkait dengan modul 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.